Halo sahabat petani semua. Tahukah Anda, bahwa ternyata varietas padi unggul ada yang mampu mencapai 14 hingga 17,8 ton per hektar, seperti keempat jenis padi yang akan kita bahas di video kali ini. Di Indonesia, 90% mayoritas petani menyangkal atau membantah pernyataan ini. Mereka mengira bahwa hasil 17 ton per hektar adalah suatu kebohongan besar yang tidak akan mungkin terjadi. Namun di sisi lain, petani dari negara maju beranggapan bahwa itu bukanlah hal yang mustahil, sebab mereka sudah berkali-kali membuktikannya secara langsung. Masihkah Anda ingat? Pada tahun 2011, petani Fernando Gabuyo asal Filipina mencetak rekor 17,8 ton per hektar, dan beberapa tahun lalu Suman Kumar asal India juga mencetak rekor 22,4 ton per hektar. Bahkan, pada percobaan pertanian modern Filipina menggunakan metode RPP, beberapa sumber mengatakan bahwa mereka sukses cetak rekor dunia sebanyak 35,5 ton dalam 1 hektar. Sehingga ini menjadi rekor terbaik sepanjang sejarah. Perlu diingat bahwa bukan hanya sekedar perawatan, melainkan varietas benih padi adalah faktor pendukung utama, sedangkan perawatan adalah faktor pendukung kedua hasil panen. Lantas jenis varietas padi apakah yang mereka gunakan, dan bagaimana cara mendapatkan benihnya, serta bagaimana cara perawatannya? Yuk simak video ini sampai selesai dan jangan di skip 1 detik pun agar tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Untuk Anda yang belum pernah mengklik atau mengaktifkan fitur subscribe-nya, silakan Anda aktifkan sekarang, karena fitur ini adalah algoritma yang berfungsi untuk membantu Anda, agar lebih mudah menemukan video pertanian saat Anda melakukan akses pencarian di YouTube. Sahabat tani, karena di video kemarin banyak sekali yang menanyakan jenis varietas padi yang kami gunakan, maka untuk jenis padi-padi ini akan kami bocorkan. Berhubung karena admin bukan penjual dan tidak punya toko, namun jika nanti Anda mau membeli benihnya, Anda bisa cek pada link yang ditampilkan di video ini, karena biasanya secara otomatis algoritma akan membantu menampilkan beberapa toko online terpercaya, yang bisa Anda tempati untuk membeli benih padi-padi tersebut. Jika nanti di video, algoritma memunculkan link seperti ini, Anda tinggal klik saja, maka Anda akan langsung terhubung ke toko benihnya. Baiklah, berikut ini merupakan 4 jenis padi yang potensi hasil panennya di atas rata-rata. Untuk yang pertama, ini adalah padi asal Thailand. Sedikit kami mendapatkan bocoran informasi dari beberapa sumber, ia mengatakan bahwa padi ini merupakan hasil dari 3 kali persilangan, antara padi Thailand Jumbo, dengan varietas Golden Rice, dan varietas padi asal Indonesia yaitu varietas Siembok. Dari persilangan ketiga varietas tersebut terciptalah jenis padi super unggul, dengan hasil bersih yang diperkirakan berada di atas 17 ton per hektar. Untuk saat ini benihnya belum mereka perjualbelikan, namun jika Anda ingin mencoba menanam padi yang hasilnya hampir sama dengan padi ini, maka Anda bisa menanam padi indukannya, seperti varietas Thailand Jumbo, varietas Golden Rice atau varietas Siembok. Untuk harganya memang relatif mahal, seperti kata pepatah ada harga ada kualitas. Contohnya seperti varietas Bibrida F1 Mapan P05 original produksi Primasit, harga benihnya Rp227.000 per 1 kg. Sedangkan varietas Mapan yang diproduksi oleh sumber lain, dengan harga Rp227.000 sudah bisa dapat 5 kg benih, tapi soal mutu hasil panen dan kualitas jelas sangat jauh berbeda. Makanya saran kami tim BBS, sebagai petani harus utamakan kualitas bukan kuantitas. Salah gunakan benih, rugi waktu, rugi tenaga dan rugi biaya. Sekalipun varietasnya sama tapi kualitas belum tentu sama, dan jangan tergiur dengan harga murah, ingat ada harga ada kualitas. Nah begitu juga dengan varietas Siembok ini, harganya memang relatif mahal tapi kualitasnya jelas bermutu. Sekali lagi jika Anda ingin mencoba menanam padi yang hasilnya hampir sama dengan padi di video ini, maka Anda bisa menanam padi indukannya seperti varietas Thailand Jumbo, varietas Golden Rice atau varietas Siembok, dan ini semua tekstur nasinya pulen dan wangi. Selanjutnya yang kedua yang paling banyak ditanyakan varietasnya.
Ini adalah padi raksasa asal Tiongkok. Tinggi padi ini mampu mencapai 2 meter lebih dengan bulir yang tergolong besar. Kalau di Indonesia ini disebut padi varietas PIM 1. Untuk potensi hasilnya bisa mencapai 23,8 ton per hektar. Namun padi ini memiliki kekurangan, yaitu umur panennya cukup lama berkisar 6 bulan, serta memiliki tekstur nasi yang agak keras. Seiring berjalannya waktu, terbitlah varietas padi yang memiliki sifat yang sama, namun varietas tersebut memiliki umur panen yang cukup cepat yaitu 90 hari setelah tanam. Tekstur nasi dari varietas tersebut sangat pulen dan wangi, sehingga banyak disukai pasar. Untuk potensi hasilnya bisa mencapai 11 ton per hektar. Nah, padi yang dimaksud adalah varietas 303 AGT. Jika Anda ingin menanam padi seperti padi raksasa PIM 1 tersebut, maka Anda bisa mencoba benih AGT ini. Dari segi ciri fisik 303 AGT dan PIM 1 itu bentuknya serupa, yang membedakan hanya ukurannya saja, karena 303 AGT berukuran sedang, sedangkan padi PIM 1 berukuran raksasa. 303 AGT ini lebih unggul soal rasa dan pemasaran, sehingga varietas 303 AGT lebih banyak dikembangkan daripada varietas PIM 1. Baiklah, sekarang kita lanjut yang ketiga. Ini merupakan padi hasil persilangan, antara padi hibrida varietas F1 Mapan P05 dengan padi varietas Cibatu. F1 Mapan P05 ini mau disilangkan dengan padi varietas jenis lain ataupun tidak, hasilnya memang tetap mantap. Bisa Anda lihat sendiri, ini hasilnya sangat jauh berbeda dengan padi tetangga yang menggunakan padi jenis lain. Tetangga menggunakan varietas benih yang tidak baik, apabila saya sebutkan mereknya, takut menyinggung PT benihnya. Dulu itu beli benihnya kalau gak salah 160.000 kemasan 5 kg. Kemudian kami beli F1 Mapan harga 227.000, dan Cibatu yang harga 89.000 masing-masing kemasan 1 kg. Setelah tanam hasilnya terlihat sangat jauh berbeda, padahal dari segi perawatan boleh dikata sama. Makanya tadi bahkan dari sejak tahun-tahun kemarin, kami selalu menghimbau untuk tidak asal menggunakan benih, karena yang namanya produk berkualitas harganya sudah pasti relatif mahal. Logikanya begini, Anda pilih mana, menggunakan benih murah meriah tapi hasil seadanya 5 ton, atau menggunakan benih yang sedikit lebih mahal, tapi dengan perawatan yang sama hasilnya sudah bisa maksimal 8-11 ton. Kalau saya pribadi, lebih baik saya korban 500.000 untuk mendapatkan benih bermutu dengan harapan hasil panen melimpah, daripada menghemat 500.000 hanya untuk hasil panen yang seadanya. Kenapa? Karena hanya korban modal 500.000 di benih, kita sudah berpeluang untung 3 ton bahkan bisa lebih. 3 ton kalau dijual harga 6.000 kita sudah untung 18 juta, sedangkan modal yang dikorbankan hanya 500.000. Itulah rahasia mindset pengusaha profesional yang berani ambil resiko demi keuntungan besar. Kalau gak berani bertaruh maka sulit untuk bisa berkembang, Pak. Selanjutnya padi kami yang kemarin sempat viral di media sosial, tepatnya pada tahun 2024 di musim tanam pertama. Ini merupakan padi varietas Sertani 14, dan sesuai namanya Sertani 14 berarti hasil panen maksimalnya 14 ton per hektar. Video padi ini sempat viral karena setelah kita coba panen ternyata tembus di angka 13,6 ton bersih, gak pakai jerami, gak pakai lumpur, apalagi sampai ditimbang dengan mesin penggilingnya. Real 13,6 ton gabah kering panen per hektar, Anda bisa cek sendiri di video sebelumnya. Untuk harga benihnya Anda tidak perlu khawatir, karena ini termasuk jenis padi varietas lama jadi harganya sedikit lebih murah, hanya di kisaran 250.000 kemasan 5 kg. Padi varietas lama harganya sedikit lebih murah daripada padi varietas baru, itu biasanya terjadi karena padi varietas lama produksinya sudah banyak, sedangkan varietas baru produksi benihnya masih kurang. Sedangkan untuk mutu hasil dari benih Sertani 14 ini masih tetap unggul dan murni, walaupun harga benihnya sedikit lebih murah daripada harga sewaktu awal terbit. Ada harga memang ada kualitas,
tapi bukan berarti benih murah semuanya tidak berkualitas. Selain Sertani 14, masih ada juga beberapa varietas lain yang harganya murah namun tetap berkualitas. Itu dikarenakan produksi produknya sudah banyak, dan ada juga karena PT memberikan kelonggaran agar benihnya bisa dijangkau oleh petani kecil. Contohnya varietas Impari 42 Agritan, Cakrabuana 04, dan MR337. Ini juga termasuk varietas andalan kami, meskipun murah tapi mutunya masih terjaga hingga saat ini. Yang pasti sahabat tani, benih original umumnya harganya relatif lebih mahal daripada benih KW. Kenapa mahal? Karena PT harus bayar pajak agar benihnya bisa diperjualbelikan, seperti bayar pajak PPH dari laba bersih, pajak PPN, pajak BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain sebagainya. Makanya jangan heran kenapa benih yang resmi harganya mahal, karena ada kewajiban yang harus PT bayar bukan hanya sekedar mematok harga saja. Baiklah sahabat tani, kalau Anda mau beli benih padi yang admin sebutkan tadi, atau mau dicek-cek dulu harganya, Anda bisa klik link yang algoritma tampilkan di video ini, atau Anda juga bisa cek di kolom deskripsi, karena biasanya algoritma juga menyediakan linknya di kolom deskripsi video. Sekali lagi, saya maupun para anggota yang lain bukanlah penjual, kami juga tidak mempromosikan produk dari toko manapun, kami semua hanya sekedar pendiri kelompok tani BBS yang selalu berbagi pengetahuan, dan pengalaman dalam industri sektor pertanian padi. Karena banyak yang menanyakan jenis padi di video-video kami yang sebelumnya, makanya kami berikan bocoran varietas benih yang selalu kami gunakan. Kami tidak dibayar baik itu dari toko maupun dari perusahaan manapun untuk menampilkan produknya. Link tempat pembelian yang muncul di video ini adalah link toko online terpercaya yang secara otomatis direkomendasikan oleh algoritma untuk mempermudah penonton. Itu dikarenakan banyaknya di kolom komentar yang mengajukan pertanyaan mengenai tempat pembelian benih maupun pestisida dan pupuk, sehingga channel ini terbaca oleh algoritma. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Benih berkualitas, perawatan sempurna, insya Allah hasil panen melimpah. Salam sukses.